Pas Mila pertama kali ketemu sama si guru tersebut, dia langsung lari ke gurunya, dia peluk, human. Lebay banget sih lo pikir gue bukan human? Langkah demi langkah itu adalah sebuah mukjizat. Yeah. Satu langkah ini nanti kayak gimana, satu langkah ini kayak gimana. Kita bisa ngerencanain, tapi pada akhirnya langkah yang kita lakuin itu kita ngikutin banget direction dari Tuhan gitu. Atau mereka nunggu sampai semuanya udah sempurna, baru kita akan celebrate. Mereka nunggu kalau misalnya, no, celebrate itu harus sesuatu yang besar-besar. Enggak juga, let's celebrate small things. Emang siapa kita? Masa kita lebih gede dari Tuhan sih? Sampai Tuhan aja udah memaafkan kita, tapi kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri. Ada beberapa kata kunci di tahun ini yang sebenarnya kita sangat relate banget. Yang pertama rest. Yang kedua for me is also vulnerability. Karena to be brave is actually to be able to be vulnerable. Dan itu it hits me a lot karena exactly yang seperti kayak Daniel bilang kan, sometimes kadang-kadang kita udah berada di posisi dimana kayaknya wow have to be good, we have to perform, then it has to be perfect dan seterusnya. And sometimes kita kan manusia pasti nggak selalu perfect, ada vulnerable, ada rapuhnya gitu. And sometimes ketika kita berusaha untuk become authentic, ya berarti kan harus ada rasa rapuh itu. Dan sometimes kan khawatir rasa rapuh ini apakah akan dipergunakan oleh orang lain untuk disakiti lah, untuk dijadi celah lah, untuk whatever lah gitu kan. Atau ya udah, karena kan kita berani untuk rapuh dan terbuka gitu. Betul. Tapi at the end of the day, yes, sometimes it's always go back to original karena kita have to be authentic with ourselves kan. Right. Gue percaya banget ya bahwa kita sebenarnya pada dasarnya itu mempunyai security atau pure spirit atau roh atau soul atau whatever you want to call it, itu yang pure banget, yang benar-benar baik gitu. Cuman begitu kita menjadi dewasa, dimanapun lu berada gitu ya, mungkin culture-nya beda-beda. Tapi kalau misalnya di Indonesia khususnya, ketika lu udah mulai menjadi dewasa, lu mulai diajarin rasa malu, lu mulai diajarin rasa takut. Dan akhirnya untuk melindungi diri lu atau untuk melindungi your authentic self, lu mulai naro shield, tembok malahan. Tembok, jangan sampai ini bisa nembus ke si authentic ini. Jangan sampai gue ngerasa malu, jangan sampai gue ngerasa diremehkan. Atau karena gue takut diremehkan, gue masang tembok lagi. Kadang-kadang temboknya itu udah sampai tebel banget, sampai lu sendiri udah lupa sama your authentic self, gitu. Dan gue beberapa tahun terakhir ini lagi menghancurkan tembok-tembok tersebut. Gak nyaman sama sekali. Sering banget gue nangis, sering banget gue komplain sama Tuhan gitu misalnya. Sering banget gue benar-benar butuh kerendahan hati banget untuk bisa ngebuka pikiran gue sampai really? Oh ya? Masa lu ngelihatnya seperti itu? Sering banget gue ngebela diri gue. Tapi pada akhirnya ketika gue udah mulai sedikit demi sedikit ya, temboknya itu dihancurkan dan gue menemukan Daniel yang the real Daniel, the authentic Daniel. Dan gue bisa nyaman dengan dia, gue bisa ngeliat diri gue di kaca dan ngeliat ke diri gue yang otentik, dan gue bilang I'm proud of you, I love you as who you are. Gue benar-benar bangga banget sama lo, dan gue nggak malu gitu atau apa. Hidup kita itu akan jauh lebih penuh sih, kayak gitu. Dan kadang-kadang emang sulit untuk ngeproses itu sendiri. Kadang-kadang kita butuh banget kayak afirmasi tadi ya, dari Tuhan yang mungkin sebenarnya kadang-kadang lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Lebih mengenal diri kita yang otentik daripada kita mengenal diri kita yang otentik. Ya iyalah, dia yang ciptain, gitu kan, pasti dia yang mengenal. Dan Tuhan tuh yang lebih sayang sama kita, Tuhan yang lebih cepat memaafkan diri kita, Tuhan yang lebih menghargai kita, Tuhan yang lebih membanggakan kita daripada kita melakukan itu terhadap diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita bisa
kita bisa apa ya, mungkin merubah narasi tadi tuh, merubah narasi lagi. Emang siapa kita? Masa kita lebih gede dari Tuhan sih? Sampai Tuhan aja udah memaafkan kita, tapi kita nggak bisa memaafkan diri kita sendiri. Tuhan udah sayang kita sebegitunya, masa kita nggak bisa sayang sama diri kita sebegitunya? Kayak gitu. Jadi I think kalau misalnya kita bisa ngerubah perspektif tersebut, kita akan bisa lebih cepat lagi menemukan our authentic self. Gitu sih. And you discover this during this pandemic atau udah dari? Udah, ya maksudnya prosesnya itu bisa 2 atau 3 tahun. Ini mungkin ketika orang nonton, enak ya Daniel ya, bisa ya kayak gitu. Gua juga akan mau besok. Ya. Guys, ini proses bertahun-tahun, alright? Jadi kayak yang lu lihat adalah highlight dari hidup gua. Lu nggak ngelihat bloopers atau behind the scene-nya. Itu adalah highlightnya. Sama seperti Instagram, kalau misalnya lu ngelihat reelsnya gitu, cepet banget tiba-tiba ping udah menang gitu kan. Kalau misalnya di film Rocky gitu ya, kayak dia yang kayak ada lagu, ada montage lo yang cik cuma dalam kayak 30 detik sampai 1 menit lo kayak abis itu I am the champion of the world kayak gitu kan. Itu kayak cepet banget, padahal itu proses dia kayak jadi six packnya, jadi itu capek banget tuh berhari-hari berbulan-bulan gitu. Dan sama gitu, lu jangan nge-compare diri gue yang sekarang dengan diri lu yang sekarang gitu. Maksud gue kasih proses kayak 3 atau 4 tahun misalnya seperti itu, atau 5 tahun, and you know what, enjoy the process. Dan yang lebih penting lagi adalah enjoy the progress. Gitu, karena kita nyari di sini bukan kesempurnaan. Gue sendiri juga masih belum sempurna. I'm not perfect. Gue bukan tentang perfection. I'm about progression gitu. Gue celebrate, gue merayakan banget kemenangan kecil gue gitu. Gue ritual gue sama Viola, kalau misalnya kita baru aja merayakan kemenangan kecil kita ke supermarket di sebelah, kita beli durian musangking, habis itu kita makan durian, dan habis itu kita yang benar-benar cheers pakai durian. Dia suka durian, gue suka durian, kita cheers gitu kan. Itu kayak our ritual untuk merayakan sebuah kemenangan pribadi yang kita ingin. Kemenangan kecil, misalnya kayak, tahu nggak sih kemarin untuk pertama kalinya bokap gue baru aja muji gue. What? Let's celebrate that. Let's celebrate it. It's tahu nggak sih kemarin kayak temen gue baru aja ngelakuin sesuatu yang out of the character gara-gara gue ngomong ini ke dia. Let's celebrate that. Celebrate small wins. Celebrate progress. Celebrate nggak perlu celebrate perfection. Celebrate progress gitu maksud gue. Iya, dan itu yang seringkali dilupakan karena people kecenderungan kita akan melihat yang salah, kecenderungan kita melihat apa yang nggak ada, yang nggak punya, and sometimes this is just too little to celebrate. Padahal sebenarnya itu kuncinya kan. Atau mereka nunggu sampai semuanya udah sempurna, baru kita akan celebrate. Mereka nunggu kalau misalnya no, celebrate itu harus sesuatu yang besar-besar. Enggak juga. Let's celebrate small things gitu. Don't despise the small things. Last questions. Padahal ini banyak banget, tapi karena waktunya terbatas. Gue kayak harus mindful juga. Gue kayak takut gitu. Lu kayak udah ngasih kayak. Tapi I'm always happy to share with Daniel karena there's so much wisdom in what you say. Tapi dan menurut saya wisdom itu kan come from experience, from knowledge. Apalagi dengan orang-orang yang kebanyakan dari Viola sih actually. Dia punya gift of wisdom. Oke. Tapi at the end of the day, misalnya like for yourself, di saat-saat paling udah titik down dan susah, mungkin your lowest point in this pandemic lah ya. Kita nggak ngomong lowest point in your life, mungkin lowest point in this pandemic itu apa, dan how do you pick up yourself and what do you say, apa yang kamu say to yourself gitu untuk bisa bangkit lagi dan mulai lagi dan coba lagi? That's a good question. Gue gak pernah mikirin lowest point during this pandemic. Lowest point during the pandemic ketika gue khawatir banget sama anak-anak gue. Mungkin lowest pointnya adalah gini, jujur I'm so sorry ya, maksudnya ini mungkin gue akan sangat sensitif banget ngomongin soal ini karena gue ngerasa nggak semua orangnya punya privilege seperti gue gitu. Jadi tapi at the same time gue ini terjadi karena ini pengalaman gue pribadi gitu, dan ini emang ada keresahan di dalam diri gue
dan gue nggak tahu apakah ini keresahan di kalian juga atau bukan. Tapi kalau misalnya ini bukan keresahan di kalian, that's good. Tapi ini keresahan di gue gitu. Keresahan di gue adalah gue nggak pengen anak-anak gue online school. Karena jam 7 sampai jam 2 siang mereka berada di depan laptop atau berada di depan komputer. Itu bukan online school, itu kerjaan kantoran. Dan itu yang gue lakuin kalau misalnya gue kerja di kantoran. Di depan laptop, di depan komputer selama jam 9 sampai jam 5 atau jam 7 sampai jam 3 gitu misalnya. Nah, jadi gue mempunyai keresahan tersebut sehingga gue mikir, man, gue harus ngeluarin anak-anak gue dari sekolah. Tapi kalau misalnya gue ngeluarin mereka dari sekolah, gue mau kemana? Gue mau ngapain? Gue nggak tahu juga. Tapi akhirnya Viola bilang, udah deh, let's take a break, kita ke Bali. Mereka ke Bali, kita di Bali kita cari sekolah. Kita cari sekolah, kita mungkin, karena di Bali saat itu udah lumayan relax. Mereka boleh sekolah, tapi mereka ada sekolah-sekolah yang buka gitu. Gue lebih pengen mereka interaksi satu sama yang lain gitu. Tapi pada saat gue ke Bali, gak ada sekolah yang cocok. Di situ gue sama Viola cukup stres kayak, man, kita mau kemana nih, kita mau gimana? Sekarang nih anak udah kita keluarin dari sekolah lagi. Mereka kalau misalnya nanti gak sekolah gimana? Di situ kita akhirnya berdoa. Kita berdoa banget. You know what, Mer? Gak nyampe seminggu ada 2 guru yang ternyata bisa datang ke rumah untuk homeschooling anak-anak kita. Jadi satu guru ini untuk Noam, untuk anak kita yang kedua, masih kindergarten bisa main-main terus. Satu guru lagi emang udah second grade, third grade teacher gitu, yang untuk Mila. Udah jadi pas, gila. Jadi pas Mila pertama kali ketemu sama si guru tersebut, dia langsung lari ke gurunya, dia peluk, human. Lebay banget sih lo pikir gue bukan human? Apaan sih? Ya, tapi dia kayak human. Jadi itu kayak di situ sih gue langsung ngerasa kayak gila ya. Ketika gue hit my lowest point, ketika gue udah surrender, berserah, kita udah yang ini, udahlah kita doa aja deh. Ketika doa nanti hal yang terbaik pun nanti akan dikasih kok sama Tuhan. Kayak gitu. Dan solusinya adalah yaitu. Dan sekarang ini apakah mereka masih sekolah sama si guru itu? Gue juga gak tahu kayak gimana nanti kelanjutannya. Karena mereka sekarang lagi di Jerman. Si Mila lagi nyoba sekolah di Jerman sekarang. Si Noam gak betah di Jerman. Jadi ada kemungkinan Noam nanti balik sama gue ke Jakarta. Dan Viola sama Mila bakal ada di Jerman. Kita long distance dong. Bingung gue juga gimana. Gue juga gak tahu. Pokoknya sekarang detik ini posisi seperti itu. Tapi nanti ketika gue ke Jerman juga jemput Viola dan Mila dan Noam, gue nggak tahu ya apa yang terjadi. Kita akan doain gitu. Kita akan ngikutin apa yang tadi kayak seperti yang doa lu bilang, langkah demi langkah itu adalah sebuah mukjizat. We take it step by step. Satu langkah ini kayak gimana? Satu langkah ini nanti kayak gimana? Satu langkah ini kayak gimana? Kita bisa ngerencanain, tapi pada akhirnya langkah yang kita lakuin itu kita ngikutin banget direction dari Tuhan gitu, guidance dari Tuhan. Thank you so much for sharing. Thank you. Thank you. Thank you. Ini kita benar-benar kayak ini benar-benar kayak baru pertama kali gue ngomong ini, dan karena gue sendiri juga masih belum tahu nih cerita akhirnya seperti apa gitu. Tapi that's very true sih, karena menurut saya justru itulah yang saat ini terjadi, karena di kehidupan semua orang, di pikiran semua orang gitu, there's so much uncertainty. Sometimes kan kita masih nggak tahu ini gimana, dan langkahnya yang udah kita pilih apakah benar atau enggak. Terus kalau misalnya ini terus nanti gimana gitu, bulan depan seperti apa, apakah berubah lagi atau enggak gitu. Tapi kan at the end of the day, we just have to trust the process and see the progress. I love that. And just now like say celebrate every single little things. And I think itu yang menurut saya penting and important sih, especially in this period. In this pandemic time. So thank you so much sekali lagi for Daniel for sharing. Sukses terus buat Daniel tetangga kamu. Yes, thank you. Sukses juga buat Viola. Yes, amin. Dan sehat selalu pastinya. Mudah-mudahan kita masih bisa date night tiap minggu, tapi bukan secara virtual.
Deg-degan. Yes, oke. Dan thank you, semoga kalian semua terberkati karena saya selalu percaya setiap cerita itu punya pengalaman berharga dan semoga cerita dari Daniel Mananta ini bisa membawa pembelajaran berharga buat kalian semua. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur ya, and fight till the end and never give up pastinya. Oke, thank you, bye bye, God bless. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.